Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kolbin Salim, mahasiswa dari TRT-PBS kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk soal mandiri yang pertama. Ya, yang pertama soal mandiri pertama, cek kekuatan aksial penambang. Penambang kolom menggunakan baja hulu HSS 10 kali 6 kali 3 per 8 sepanjang 4,2 meter yang terisi beton dengan mutu FC 35 MPa. Elemen kolom menerima beban mati 150 kN, beban hidup 35 kN. Ya, di sini diketahui PD 150, L 4,2 dan seterusnya. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu analisa beban, TU sama dengan 1,2 ditambah 1,6 PL. Kemudian turun menjadi hasilnya 740 kN. Kemudian yang kedua ada jarak bersih penambang, HI sama dengan H kurangi 2T sama dengan memperoleh 236,22. Kemudian ada menentukan luas penambang kolom komposit yang menunjukkan luas HSS 6709,66, kemudian luas konkret 38709. Untuk menentukan momen inersia komposit IJX sama dengan 1/12 BIHI yang memperoleh hasil 1478. Kemudian ada kontrol syarat penambang berdasarkan kita lanjut. Yang keenam ada kontrol teku penambang berdasarkan AISC tabel 11 dengan rumus B per D mendapatkan hasil 17,14. Kemudian rumus ini 3,00 akar E per FB sama dengan 71,7. Kemudian kekuatan tekan penambang komposit ES-nya 20.000 MPa, 20.000 MPa, C2 0,85 untuk penambang persegi. Kemudian kekuatan efektif berikut rumusnya. Kemudian angka-angka dimasukkan menunjukkan hasil 15.071,5. Ini untuk kekuatan efektif. Kemudian kekuatan tekan desain. Di sini kekuatan tekan desain menunjukkan hasil 2732,46 kN. Kemudian cek kapasitas penambang non komposit menunjukkan hasil 130,3 MPa. Sehingga nilai FCR menunjukkan hasil 762,735. Kesimpulannya, PN penambang komposit lebih besar, PN penambang non komposit 3643 lebih besar atau sama 762,735. Kesimpulannya penambang komposit lebih besar dari penambang non komposit. Kemudian soal yang kedua, contoh kasusnya yaitu seperti ini. Di sini sudah diketahui angka-angkanya, dimensi kolom 400 kali 400, tebal selimut 40, diameter tulang singkang 10, diameter tulang longitudinal 18. Profil baja WF 150, 150, 7, 10. Yang pertama, menghitung kapasitas aksial tekan. Data propertinya seperti ini. Profil baja S 4014 mm, RX-nya 63,9, RY-nya 37,5. Selubung beton dapatkan hasil untuk AC-nya
1557, prajenis beton 20.400, kolom komposit rumusnya dimasukkan 0,6 plus 2 AS per AC per A ditambah AS sama dengan ketemu 0,65. Perhitungan kekuatan tekan menunjukkan hasil 5582,8. Kemudian ini kekuatan efektif. Yang ini diperhitungkan kekuatan tarik. PN sama dengan 210 014 kali 380 kali 283,5 menunjukkan hasil 913. Kemudian kekuatan tekan desain 0,9 dikali 90809 menunjukkan hasil 81737. Ya, sekian dari saya untuk soal mandiri. Kemudian kita lanjut ke studi case pada PPT yang Bu Yuyun berikan. Ya, di sini untuk yang case pertama. Untuk kasus yang pertama, ketahui di soal yaitu FC dengan 25 MPa, FY-nya 240 MPa. Dengan ditanya kapasitas momen, plug casting, kemudian tentukan tinggi garis netral setelah overlay untuk kapasitas momen plug. Penyelesaian yang pertama yaitu AS dikurang AS aksen menunjukkan hasil A 0,887. Pada lapangan AS aksennya 628,32. Kemudian tinggi garis netral pada plug setelah overlay, sehingga tinggi garis netral setelah overlay 26,04. Kemudian ada kapasitas momen plug setelah overlay AS1 diketahui dengan angka ini 628,3, AS2-nya juga 14,2. MNT menunjukkan hasil 2350 Kemudian lanjut yang kasus kedua, diameter tulang casting yang 100 yaitu 100 mm dan 200 mm. Kemudian ditanya safety faktor plat casting dibanding dengan momen yang terjadi. Kemudian ditanya tentukan penebalan plat dan penulangannya jika kapasitas plat tidak mencukupi. Kemudian penyelesaiannya setelah dimasukkan rumus dan angka di sini, untuk AS-nya menunjukkan hasil 785. Kemudian yang A 11,1, kemudian tulangan 10 mm min 200. Di sini dihitung setelah rumus dimasukkan menunjukkan A menunjukkan 5,54, kemudian yang C 7 mm. Kesimpulan dari untuk kasus soal yang kedua, akibat beban melebihi kapasitas maka diperlukan penebalan atau overlay. Tumpuannya untuk luas tulangan tarik AS sama dengan 785, kemudian A-nya 11,1. Nilai C diasumsikan. Kemudian C menunjukkan hasil di sini 14,91 setelah perhitungan yang di atas ini. Nah, ini untuk hasilnya di lapangan X memiliki beban 811,1 setelah overlay 2357,72. Kemudian safety faktornya 10,91. Begitu juga yang untuk Y. Kemudian yang tumpuan 15,95, kemudian setelah overlay 1720,45. Kemudian untuk safety faktor 1,69. Dari kesimpulan untuk kasus yang kedua, overlay pada pertumpuan ditambah tebal beton 40 mm dan ulangan 10
per 100. Overlay pada lapangan ditambah, tebal dan berbayar dan tulangan 10.200. Ya, sekian dari saya, Muhammad Kolbin Salim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.